Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Rahmini dengan NIM 22109121200007 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat, yaitu mengenai kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Jadi, jurusan kesehatan masyarakat mempersiapkan lulusannya untuk siap menganalisis dan membina kesehatan masyarakat. Untuk itu, banyak hal yang harus dipelajari oleh mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat. Kompetensi S1 kesehatan masyarakat itu tentunya dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri jika jurusan kesehatan masyarakat menjadi salah satu jurusan incaran lulusan SMA atau SMK karena kompetensi lulusan S1 kesehatan masyarakat yang memiliki cakupan luas. Berikut adalah kompetensi yang dimiliki sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analytic or assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development or program planning skill. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif, communication skill. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat, cultural competency skills. Yang kelima, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skill. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skill. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skill. Dalam video kali ini, saya akan membahas secara ringkas mengenai ke-8 kompetensi sarjana Kesmas tersebut. Yang pertama tadi, mampu melakukan kajian dan analysis and assessment. Kompetensi ini mencakup banyak hal, seperti sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan untuk mendefinisikan masalah secara cepat dan tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, kemudian mengevaluasi integritas dan komparabilitas data menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, dan membuat inference yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan, policy development and program planning tadi. Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat bertugas untuk mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang isu kesehatan. Selanjutnya, dapat memformulasikan kebijakan tentang kesehatan secara jelas dan padat, serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tidak hanya itu, membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pemilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Pembinaan kesehatan kepada masyarakat menjadi tugas utama sarjana kesehatan masyarakat. Tentunya hal tersebut membutuhkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, baik melalui tulisan, lisan, dan metode lainnya. Mereka harus dapat mempresentasikan informasi secara akurat tentang demografi dan statistik program kesehatan kepada masyarakat, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu Kesmas secara spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi dan memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai. Kemudian yang keempat, mampu memahami budaya setempat, cultural competency or local wisdom. Masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam. Satu budaya dengan budaya lainnya pasti memiliki aturan yang berbeda.
Oleh sebab itu, lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan metode dan pendekatan yang tepat untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Sarjana kesehatan masyarakat juga harus dapat menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budayanya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya setempat. Memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya dan memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Kemudian yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment. Adanya keberagaman dalam masyarakat menuntut sarjana kesehatan masyarakat untuk mampu menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, mereka juga harus bisa menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Kemudian mengidentifikasi peran, faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, yaitu public health science skill. Skill ini juga tidak kalah penting. Mereka harus mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan dalam populasi masyarakat, sekaligus dapat berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kontribusi itu dapat diwujudkan melalui riset dan observasi langsung. Jadi diperlukan pemikiran yang kritis sehingga dapat memberikan analisis secara tepat. Kemudian yang ketujuh, yaitu mampu merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skill. Program kesehatan masyarakat pastinya membutuhkan anggaran. Tentunya, hal ini membutuhkan kompetensi untuk mengalokasikan dana dalam program secara tepat. Perlu juga menentukan prioritas keuangan dalam menjalankan program kesehatan, menerapkan keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, kemudian motivasi staf dan penyelesaian konflik, serta melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir secara sistem, leadership and system thinking skill. Masyarakat ibarat sebuah sistem yang terdiri dari banyak organisasi dengan karakter yang beragam. Agar dapat melakukan penyuluhan dan memberikan informasi secara tepat, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan secara baik, yaitu mampu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi maupun komunitas. Kemudian membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama, menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat, dan mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat, atau menyusun rencana dengan strategis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan baik dalam hal pengucapan atau perbuatan, saya memohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.